Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hanifah Rahmah, NIM 2024-10-10-10-83 dari kelas pemrograman berorientasi objek K. Nah, di sini saya akan mempresentasikan kuis 1 mata kuliah PBO. Kita langsung saja. Oke. Nah, di sini saya membuat codingan 4 kelas yang saling berhubungan satu sama lainnya, di mana saya di sini mengambil mall sebagai objek utama saya. Nah, di mall ini terdapat 4 kelas, yaitu ada kelas restoran, lalu ada kelas tempat hiburan, kelas tempat belanja, dan kelas parkiran. Nah, di codingan ini saya menggunakan codingan Java karena PBO konsep dasarnya menggunakan bahasa Java. Nah, langsung saja di sini yang pertama kelas restoran. Nah, tadi sudah seperti saya bilang di sini objek utamanya itu mall, lalu saya ada kelas restoran. Nah, di mana di setiap kelas ini pasti memiliki atribut. Nah, contohnya kan di kelas restoran ada string resto, ada resto cepat saji, ada resto lokal, sama resto dessert. Nah, setiap kelas ini juga pasti akan memiliki sebuah metode ya. Oke, langsung saja. Di sini saya menggunakan setter dan getter. Nah, sebelum setter getter ini sebenarnya bisa juga menggunakan konstruktor, tapi di sini saya menggunakan setter getter saja agar lebih memudahkan ketika codingannya ini ntar dipanggil ke codingan utama. Nah, ini bisa di set resto cepat saji. Kenapa resto cepat saji? Karena tadi kan kita udah menentukan atribut di kelas restoran ini ada si resto cepat saji. Terus habis itu kita ada string resto cepat saji ini adalah tipe data dari value-nya resto cepat saji ini kita pakai string. Terus habis itu ini seperti biasa dis resto cepat saji sama dengan resto cepat saji. Nah seperti ini di sini. Restoran, tadi kan kelas restorannya, terus dipanggil restoran 1 ini sebagai variabel, dan kita deklarasiin new restorannya. Oke, terus habis itu selanjutnya ada nested class. Nah, nested class ini tuh seperti kelas di dalam kelas ya. Jadi di tempat belanja ini, di kelas tempat belanja ini kan udah public class tempat belanja, kita udah menentukan atributnya, ada jenis toko, nama toko, dan kondisinya. Terus di sini ada kelas lagi, ini yang disebut nested class, public static class lagi, tapi saya buat namanya toilet. Nah, jadi kayak kelas dalam kelas seperti itu. Nah, di sini juga saya menggunakan metodenya menggunakan void. Nah, void ini nantinya akan dirubah. Jadi kalau kita udah manggil si metodenya, void mencoba barang, nanti yang akan keluar langsung ukuran yang tersedia adalah S, M, dan L saja. Nah, oke. Kita langsung aja ke codingan run-nya. Jadi ini codingan secara keseluruhannya objek utama mall ini. Jadi dari kelas restorannya, tempat hiburan, tempat belanja. Jadi alurnya yang terjadi di objek utama codingan saya ini, di mall ini. Dari kita pertama, seperti biasa, public static void, maaf, kita run dulu. Public static void, terus main string. Setelah itu saya ngeprint sistem out println-nya mall ini memiliki fasilitas valet. Nah, ini karena tadi di kelas diagram parkiran saya ada atribut parkir valet kan. Jadi itu saya panggil terlebih dahulu di alur saya. Jadi mall ini memiliki fasilitas valet. Terus panggil kelasnya, kelas parkiran. Terus parkiran 1, ini variabelnya.
dengan variabel parkiran 1 sama dengan new parkiran, kita deklarasi new parkirannya. Setelah itu parkiran 1 set parkir valet. Nah, ini kita setnya sebagai tersedia. Kalau misalnya kondisinya sama dengan tersedia, kita panggilnya si valetnya tersedia. Jadi kita printnya si metode yang valet tersedia. Nah, makanya kenapa di sini layanan valet masih tersedia, karena void yang dipanggil yang terjadi itu adalah yang tersedia, di mana valet tersedia ini perintannya adalah layanan valet masih tersedia. Nah, setelah itu karena kondisi ini terjadi, tidak tersedia yang tidak ada, jadi tidak dipanggil dan tidak dilaksanakan oleh codingannya, sehingga si metode valet tidak tersedia ini yang ngeprint valet full tidak terprint, kecuali kita ganti tersedianya ini dengan tidak tersedia, sehingga nanti yang muncul di line layanan valet masih tersedia ini adalah valet full. Lalu selanjutnya ke kelas restoran. Nah, di kelas restoran ini seperti biasa ada variabel restoran 1, terus kita deklarasi new restoran. Nah, di kelas restoran ini tadi kan ada atribut memesan makanan, ada metode memesan makanan, membayar makanan, dan melakukan reservasi. Jadi, itu semua metodenya kita panggil dengan variabelnya dulu, terlebih dahulu disebutkan, lalu dot, tadi metodenya melakukan reservasi, memesan makanan, dan membayar makanan. Terus tempat hiburan, kelas tempat hiburan juga sama, variabel tempat hiburan 1, terus kita sama dengan deklarasikan new tempat hiburan. Terus tempat hiburan 1 dot, seperti biasa tadi di tempat hiburan ada metode memilih hiburannya, membeli tiketnya, dan metode pembayarannya. Nah, ini sama, kita panggil memilih hiburan, metode membeli tiket, metode pembayaran. Terus karena saya ini ingin melanjutkan untuk alur ke tempat belanja, jadi saya ngeprint selain mengunjungi tempat hiburan, bisa juga mengunjungi tempat belanja. Nah, di sini panggil lagi kelas diagram tempat belanja, terus variabelnya si tempat belanja 1 sama dengan deklarasi new tempat belanja. Nah, setelah itu, tadi kan kita punya, di tempat belanja ini kita punya nested class si public static class toilet ini. Jadi untuk kita manggil ini si nested class ya, kelas dalam kelas ini kita panggil seperti ini. Tempat belanja dot toilet, terus variabelnya toilet 1 sama dengan deklarasinya new tempat belanja dot toilet, di mana tempat belanjanya ini berlaku sebagai outer class-nya, lalu dot toiletnya ini berlaku sebagai inner class-nya. Setelah itu tadi seperti biasa variabel tempat belanja 1 ini bertugas manggilin si metode-metode yang ada di tempat belanja, yaitu ada mencoba barang, membeli barang, dan mengemas belanjaan itu. Nah, sama yang tadi, karena kita udah manggil si nested class-nya, variabel toilet satunya, kita panggil nih di bawah. Posisinya karena pengen di bawah, jadi saya taruh di bawah. Kenapa di sini ada muncul terdapat toilet di setiap lantai mall. Nah, seperti itu. Jadi, segitu saja presentasi dari kuis 1 mata kuliah pemrograman berorientasi objek ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.